Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai aspek penting dalam pemerintahan daerah. Kelompok 6 beranggotakan sebagai berikut. Saya Muhammad Alif sebagai moderator, Muhammad Naufal sebagai pemateri, Mutiara Putri sebagai pemateri, dan Maisara Khairani sebagai pemateri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan keuangan pemerintahan daerah. A. Karakteristik pemerintah daerah. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah. Selain karakteristik pemerintah daerah, peneliti juga menggunakan variabel hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Suardianto dan Yulianing Tias mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah yaitu ciri khusus pada pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Kinerja keuangan dari pemerintah daerah dapat dipengaruhi dari adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap daerah. B. Otonomi daerah dalam negara kesatuan. Terdapat 3 asas. Asas desentralisasi, asas tugas pembantuan, dan yang terakhir, asas dekonsentrasi. Baiklah, saya Maisara Khairani akan melanjutkan pemaparan materi. Asas desentralisasi. Berdasarkan teori areal division of power, dikenal adanya sistem atau model pemerintah daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraannya. Sistem ini membagi kekuasaan negara secara vertikal antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. Di dalam implementasinya, terkandung beberapa macam format penyerahan kewenangan desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bawahan. Pada kenyataan, terdapat perbedaan penerapan sistem pembagian kekuasaan antara negara satu dengan negara lainnya. Asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. C. Hubungan keuangan pusat dan daerah. Interpretasi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang Nomor 25/1999, penerimaan daerah terdiri dari 3 hal. Yang pertama, pendapatan asli daerah PAD, terdiri dari pajak dan restribusi daerah serta laba perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Yang kedua, dana perimbangan, terdiri dari A. Bagi hasil pajak bumi dan bangunan atau PBB, B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB serta kekayaan alam, B. Dana alokasi umum atau DAU, yaitu 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN diberikan sebesar 10% Kedati 1 dan 90% Kedati 2 sebagai bantuan dana yang sifatnya block grant atau bantuan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, pinjaman daerah.
disebutkan bahwa daerah boleh melakukan pinjaman dalam negeri yang harus disetujui DPRD dan juga pinjaman luar negeri yang harus disetujui pemerintah pusat. Selanjutnya, dampak ekonomi dan politik dari penerapan kedua undang-undang bagi masyarakat daerah. Dampak ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat daerah tentu saja adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah yang diasosiasikan dengan bertambahnya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Namun, kondisi daerah yang selama ini terbiasa bergantung pada pusat tidak memiliki kemampuan alokatif yang memadai. Dengan kata lain, ketidakmampuan daerah untuk mengalokasikan dana secara efisien mungkin akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pasti, konsekuensi logis dari penerapan undang-undang tersebut adalah kabupaten dan kota harus siap secara finansial maupun fungsional untuk menjadi daerah yang otonomi. Penggabungan kabupaten untuk tujuan efisiensi bisa mendapatkan pembenaran secara ekonomi, namun secara politik belum tentu demikian. Penggabungan dua kabupaten akan menimbulkan dinamika konflik of interest yang hebat, yaitu dengan terjadinya perebutan siapa saja yang memegang kekuasaan yang paling besar. Tambah lagi bila terdapat perbedaan yang tajam antara komposisi partai yang terdapat di DPRD. Bukan saja penggabungan kabupaten yang akan menimbulkan masalah, tetapi juga pemekaran wilayah, egoisme daerah, terutama mereka yang memiliki sumber daya alam, cenderung menuntut peningkatan status daerah otonom. Bukan karena alasan ekonomi, tetapi karena egoisme politik dengan latar belakang kejayaan masa lalu. Selanjutnya, peranan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan undang-undang ini dapat dilihat dalam pengaturan pasal demi pasal mengenai keuangan daerah dan pendapatan daerah. Dalam pasal 155 dikatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri, NIM 18042165. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang urgensi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah itu sendiri merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Ciri-ciri pajak daerah dapat diiktisarikan sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, penyerahan berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dan yang keempat, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintahan daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, sesuai dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi
menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN. Sekian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.